Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP IT Darul Quran Mulia Al-Ustadz Jauhari Siroj SPDI, yang terhormat Al-Ustadz Afud Saifuddin selaku Wadir Mudir SMP IT Darul Quran Mulia, para ustazah semua yang saya muliakan, serta santriwati SMP IT Darul Quran Mulia yang saya banggakan. Perkenalkanlah saya selaku pembawa acara untuk membawakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan Al-Quran, acara ketiga sambutan, acara keempat acara inti yaitu seminar remaja SMP IT Darul Quran Mulia dengan tema siap menghadapi ujian. Acara keempat doa, acara kelima penutup. Baik, agar acara kita berjalan dengan lancar, mari kita sama-sama buka acara kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu tilawah Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Al-Ustazah Ru'yal. Kepada Al-Ustazah Ru'yal kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina azaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات
wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Syukron ala Ustazah Ruyal ala tilawatiha. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala Sekolah SMP IT Darul Quran Mulia. Sambutan oleh Al-Ustadz Afud Saifuddin. Kepada Al-Ustadz Afud Saifuddin, kami persilakan. Soalnya nggak ada. Acaranya oke aja. Oh, kan. Itu aja. Lofki. Sebentar loh. Oke. Gimana bahasanya? Mohon maaf sekali, pada kesempatan hari ini kepala sekolah kita berhalangan untuk mengisi sambutan. Kita berlanjut acara inti, yaitu seminar remaja siap menghadapi ujian. Oke, akan diisi oleh Al-Ustazah Husna Abdul Hasib Al-Hafizoh. Dan pada kesempatan hari ini, acara akan saya serahkan kepada moderator, kepada Ustazah Ina dan Ustazah Husna, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukunna soliha, alhamdulillahirrabbilalamin. Bisa bertemu lagi dengan Ustazah Ina dan juga Ustazah-Ustazah yang lain, walaupun masih di depan layar ya. Jadi nggak apa-apa, karena masih pandemi juga, insya Allah tidak mengurangi rasa kita, tidak mengurangi silaturahmi kita, tidak mengurangi persaudaraan. Nah, semoga Antuna semuanya sehat-sehat di sana, di rumah masing-masing, dan tetap jaga kesehatan. Hari ini udah tahu ya Antuna, kita akan membahas mengenai persiapan ujian. Nah kan sebentar lagi akan ada ujian Quran hari Senin, kemudian habis ujian Quran ada MHQ, kemudian ada ujian sekolah. Nah itu banyak hal yang harus dipersiapkan dari segi fisik, kemudian dari segi psikis juga harus dipersiapkan. Nah, jadi harus siap juga ilmu-ilmunya juga nih. Bagaimana cara mempersiapkan ujian? Nanti akan ada materinya dari Ustazah Husna. Baiklah, Ustazah Ina bacakan CV Ustazah Husna. Baik, sebentar masih loading. Oke.
Pembicara kita hari ini adalah Ustazah Husna Abdul Hasib. Nah, Ustazah Husna Abdul Hasib ini alumni Darul Quran Mulia. Jadi, Ustazah Husna juga pernah nih jadi santri seperti Antuna. Pernah juga merasakan hafalan Quran di Deki, belajar di Deki, suka dukanya sama teman-teman, sama Ustazah, terus kemudian juga pernah ujian di Deki pastinya, ya kan? Nah, jadi nanti bisa sharing nih. Dan berhubungan juga dengan Antuna sebagai santri Darul Quran Mulia. Ustazah Husna Abdul Hasib tinggal di pesantren Darul Quran Mulia. Nah, ini ada informasi pribadinya, tanggal lahir Jakarta 22 Oktober 1996. Wah, 22 Oktober hari apa coba? Ada yang ingat nggak Antuna? Nah, 22 Oktober hari santri ya. Kemudian Instagramnya ada @husna_abdul_hasib. Ustazah Husna anak ke-7 dari 8 bersaudara dan sekarang statusnya menikah. Kemudian kita lihat nih pengalamannya. Wah, Masya Allah. Pengalamannya pemilik sanad tilawah. Wah, selain pemilik sanad tilawah ada juga pemilik sanad hifz atau hafalan ya, pemilik sanad tilawah dan hafalan riwayat Hafs an Asim. Nah, jadi ini pengalaman Ustazah Husna. Kemudian ada pendidikan formalnya tahun 2002 sampai 2008 di SDIT Al-Hikmah. Kemudian tahun 2008 sampai 2011 di SMP IT Al-Hikmah. Kemudian tahun 2011 sampai 2014 di SMA IT Darul Quran Mulia. Kemudian tahun 2014 sampai 2018 di STIU Al-Hikmah, S1 jurusan tafsir Quran dan hadis. Kemudian melanjutkan D2 di Akademi Imam Malik Turki, jurusan bahasa Arab, dan sekarang melanjutkan kuliahnya S2. Oh, Masya Allah. S2 di Akademi Imam Malik Turki, jurusan tafsir. Nah, jadi ini adalah CV dari Ustazah Husna. Baiklah, tanpa berlama-lama dan juga pasti Antuna mau tahu nih gimana ya caranya untuk menghadapi ujian atau bagaimana sih persiapannya, apa saja yang perlu dipersiapkan. Baiklah, kepada Ustazah Husna Abdul Hasib dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Akhwat fillah, ya insyaallah dirahmati Allah, para siswi-siswi Darul Quran Mulia. Sebagaimana kalian telah ketahui gitu ya. Jadi seminar kali ini insyaallah Ustazah akan mengisi terkait siap menghadapi ujian. Tadi sudah dijelaskan biodata Ustazah bahwa Ustazah ini sebenarnya adalah alumni Darul Quran Mulia angkatan pertama dulu. Jadi dulu Ustazah adalah salah satu alumni dari angkatan pertama ya. Guru-gurunya pun sama seperti kalian. Bahkan Ustazah ketemu guru-guru yang dulu menjadi guru Ustazah dan sekarang Ustazah sudah menjadi guru juga di Darul Quran gitu ya. Nah, Ustazah dulu itu sekolah, gurunya ada Ustazah Azimah, sama seperti kalian kan, guru tahfiznya ada Ustazah Azimah juga. Kemudian ada Ustazah Zahra. Ustazah Zahra juga dulu pas Ustazah masuk masih ada gitu ya. Ustazah yang tua-tua tuh banyak tuh ya, Ustazah yang senior-senior ya. Nah, Ustazah sekarang ketemu juga sebagai sesama guru gitu ya. Walaupun begitu tetap Ustazah saling menghormati juga. Nah, di sini Ustazah ingin menyampaikan bahwa ujian yang kalian rasakan itu sama seperti yang Ustazah rasakan.
ujian, metode ujian dan waktu ujiannya, kemudian sistemnya, semuanya masih sama seperti yang sudah rasakan di angkatan pertama dulu. Bahkan kalau sudah jelaskan, kalau dulu itu waktu kita belajar itu lebih padat dibanding sekarang. Kalau di angkatan pertama, bagi ustazah dulu yang mengajar di angkatan pertama pasti tahu, kita itu sekolah sampai malam. Jadi habis isya, setelah kita halaqah malam, itu ada sekolah lagi. Kalau sekarang kan sudah nggak ada ya. Kalau dulu seperti itu gitu. Jadi dari pagi sampai jam 9, sampai jam setengah 9 malam itu full. Ya, setelah setengah 9 sampai 10, itu sampai jam 10 malam itu waktu persiapan untuk istirahat, seperti itu. Jadi beban yang ustazah rasakan dengan beban yang kalian rasakan itu sama, tetapi ustazah mampu melewati itu semua gitu. Jadi insya Allah ujian yang akan kalian hadapi ini bisa kalian lewati gitu ya. Nah, di sini kalian kan tahu ya, Darul Quran itu kalau ujian itu panjang gitu ya, nggak hanya sepekan saja, tetapi sebulan waktu ujiannya. Pertama ada ujian tahfidz, kemudian ada musabaqah hifdzil Quran MHQ ya setiap semester. Kemudian ada juga PAS ya, kalau dulu UAS ya, sekarang PAS ya. Ada PAS, kemudian kalau bukan online kondisinya, setelah itu ada lagi ujian praktek ya. Pasti kelas 9 dan kelas 8 sudah merasakan ini. Ujian praktek. Jadi selama sebulan full itu kita penuh dengan ujian-ujian gitu ya. Ujian-ujian hidup ya. Nah, gimana sih caranya biar kita bisa melewati itu semua itu dengan ringan gitu. Melewati itu semua itu tanpa merasa beban gitu ya. Nah, jadi ustazah ada beberapa tips-tips yang bisa kalian lakukan di rumah gitu ya. Nah, tetapi sebelum itu semua, yang kedua, sebelum itu semua, ustazah ingin mengingatkan nih ya kepada kalian, ujian tahfidz ini kan tinggal Senin nih, jaraknya sebentar lagi gitu. Kebanyakan para siswa itu problem-problemnya itu problem remaja, yaitu mereka kalau ujian itu belajarnya SKS, belajar sistem kebut semalam ya, belajarnya semalam sampai pagi nggak ada tidur gitu ya. Kemudian langsung ujian, sepertinya pas malam ini udah siap belajar dari awal, udah habis materinya. Tetapi ketika pagi karena tidak tidur jadi capek, jadi tidak fokus, kehilangan fokus, akhirnya apa? Buyar gitu. Nah, ini sebenarnya yang harus kita hindari dari belajar sistem kebut semalam gitu ya. Sebagai santri, apalagi kalau ujian tahfidz gitu ya, ustazah sudah merasakan sekali, wah sudah khatam deh pokoknya masa ujian tahfidz itu. Kalau kita belajar sistem SKS nggak akan bisa, terutama Al-Quran ya. SKS itu, waduh, kalau Al-Quran itu kita aja kalau ngafal setengah halaman aja itu bisa berapa? Bisa 2 jam, bisa 1 jam gitu ya. Apalagi ini kita ingin menyetorkan juz-juz yang kita sudah hafal dan banyak jumlahnya gitu. Apakah bisa kita sistem kebut semalam? Ya nggak bisa gitu. Butuh proses, butuh waktu untuk menyiapkan itu semua seperti itu. Jadi disiapkan setiap hari, dicicil murojaahnya 5 halaman, 5 halaman, 5 halaman. Jadi ketika ujian tahfidz, insya Allah kita udah siap. Begitu juga dengan ujian sekolah gitu ya. Bayangkan kita selama 4 bulan sampai 5 bulan itu belajar sekolah, belajar materi-materi yang begitu banyaknya, dan kita kebut semalam, kira-kira keburu nggak? Gitu ya. Ngelihatnya aja udah pusing, udah mual gitu kalau belajar semalam. Kayaknya nggak sanggup, jadi sebaiknya dicicil. Nah ini kan masih ada ujian tahfidz nih, bisa dicicil. Kalau misalnya sudah setoran, oh boleh deh ngerangkum dulu pelajaran sekolah seperti itu, bisa gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita hindari belajar sistem kebut semalam. Kenapa? Karena pertama
tidak baik untuk fisik kita. Kalau kita begadang, itu kita nanti besoknya jadi lemas, kemudian jadi tidak fokus, jadi pusing gitu ya. Kemudian secara persiapan pun kurang mantap kalau kita hanya menyiapkan hanya semalam, seperti itu. Slide selanjutnya Ustazah. Kemudian Ustazah akan memberikan tips-tips untuk kalian metode belajar. Ustazah dulu metode belajarnya, jadi Ustazah itu baru benar-benar merasakan belajar sebelajar-belajarnya orang itu ketika di Darul Quran. Kenapa? Karena ujiannya itu butuh menghafal. Kalau dulu Ustazah zaman sekolah SMP, SD, kalau sekolah itu belajarnya itu biasa aja, nggak penuh persiapan. Tetapi ketika di Darul Quran, Ustazah nggak penuh persiapan. Kalau nggak ada persiapan, kita nggak akan bisa jawab soal. Kenapa? Karena kebanyakan materi-materi yang diajarkan itu butuh hafalan, butuh kita untuk menghafal materi tersebut, kemudian butuh kita mengulang-ulang gitu. Jadi benar-benar belajarnya itu harus mantap gitu ya, agar bisa menjawab soal-soal. Terutama apalagi soal-soal yang berkaitan dengan agama kayak bahasa Arab, kemudian fikih, tauhid, sirah, seperti itu. Kalau dan biologi gitu ya, itu kan butuh menghafal yang teori-teori seperti itu. Jadi saran Ustazah yang pertama yaitu belajar dari jauh-jauh hari. Pokoknya jangan sampai sistem kebut semalam, kalau bisa ya. Kalau nggak kepepet sekali, jangan belajar sistem kebut semalam. Tadi seperti yang sudah jelaskan, nggak baik buat psikis dan fisik. Kemudian yang kedua itu mulai belajar materi dari awal hingga akhir. Jadi kalau misalnya kalian belajar itu diusahakan belajarnya itu dimulai dari awal dulu, kemudian dari akhir, sampai akhir gitu ya. Dibaca in detail, dipahami, kemudian diringkas kalau bisa ya. Jadi dicatat dan pahami semua materi secara menyeluruh yang sudah disampaikan. Jangan sampai ada yang terlewat gitu ya. Poin-poin yang pentingnya kalau bisa dicatat. Jadi diingat. Jadi kalau misalnya kita mau belajar yang singkat dalam waktu yang singkat tapi bisa menghafal banyak, itu pertama poin-poin yang pentingnya itu dicatat. Jadi misalnya poin penting A, oh tentang ini, langsung kita ingat, oh ini mah tentang ini gitu. Jadi kita sudah menyiapkan poin-poin yang penting sehingga tidak lupa gitu. Nanti secara detailnya bisa dibaca atau dihafal gitu ya. Kemudian selanjutnya itu gunakan stabilo atau pulpen yang berwarna gitu ya, ballpoint yang berwarna agar bisa mudah diingat. Jadi kalau misalnya merangkum, poin-poin yang penting itu ditandai, dikasih stabilo yang berwarna atau pulpen yang berwarna gitu ya. Agar apa? Agar kita mudah diingat dan kalau misalnya kita buka buku, oh langsung kelihatan. Ini nih poin-poin yang penting gitu. Jadi itu tadi kalau bisa kalian semua mengulang materinya dari awal, kemudian nggak ada sistem SKS, belajar sistem kebut semalam gitu ya. Kemudian poin-poin pentingnya dicatat, dirangkum. Kalau ini dilakukan selama SKS nggak akan cukup, baru ngerangkumnya aja itu nggak cukup, belum ngapalinnya, belum mengulangnya gitu ya. Kalau bisa, ini kan masih ada hari libur, hari Minggu nih masih ada beberapa waktu nih, nah masih bisa dipakai seperti itu. Selanjutnya Zah, back ya. Kemudian pastikan belajar kalian itu di waktu yang tepat gitu ya. Maksudnya di waktu yang tepat itu seperti apa? Jadi kalian ini buat target. Misal Ustazah kasih contoh. Dalam di sekolah itu ada berapa pelajaran? Misal ada 15 pelajaran. Nyampe nggak Ustazah? 15 pelajaran. Sampai ya? 13 pelajaran gitu. Nah, kalian bagi kira-kira satu pelajaran ini butuh waktu berapa hari untuk belajar? Misal ya. Atau butuh berapa menit? Nggak mungkin ya butuh berapa menit.
atau per materi, kira-kira kita butuh berapa menit untuk merangkum atau menulis poin-poin yang penting. Jadi ditentukan gitu ya, ditargetkan, tulis waktu berapa menit kita belajar dalam sehari. Kita tulis dalam sehari itu kita belajar minimal, misal saya kasih contoh, misal kita belajar minimal 10 jam, berarti kan masih ada sisa 14 jam nih. Kita pakai buat apa 14 jamnya? 14 jamnya dipakai buat sholat, buat makan, buat bantu orang tua gitu ya, buat main HP sebentar, paling main HP 10 menit, 20 menit gitu ya, cukup selama ujian. Kalau bisa malah HP-nya itu dimatikan gitu, karena handphone ini terutama gangguan terbesar kita selama di rumah gitu ya. Kalau ada handphone udah lupa waktunya, giliran belajar baru buka buku udah ngantuk gitu ya. Nah, jadi kalau bisa selama ujian ini HP-nya ini, yang media sosial ini dijauhkan dulu gitu ya. Kita nggak mungkin jauh dari HP karena belajarnya saja online gitu. Bagi yang punya laptop berarti HP-nya jangan digunakan dulu. Gitu. Hindari dari YouTube, dari media sosial. Pokoknya kita fokus benar-benar untuk belajar. Nanti setelah ujian terserah dipakai gitu ya. Tapi untuk selama ujian ini dibatasi dulu, kita batasi. Jadi yang menentukan kita berhasil itu siapa? Diri kita sendiri. Kalau kitanya disiplin, insya Allah kita berhasil. Kalau kita disiplin dalam belajar, kita disiplin dalam mengatur waktu, gitu ya, manajemen waktu, pasti insya Allah kita berhasil. Jadi yang mengontrol diri kita itu diri kita sendiri, bukan orang tua. Kalau nunggu dikontrol orang tua, itu mah anak TK gitu ya. Kalian kan sudah besar, sudah dewasa, sudah bisa mengatur segala sesuatu itu dengan diri sendiri gitu ya. Jadi diusahakan disiplin dalam waktunya, menggunakan waktunya dengan baik gitu. Ujian kan hanya sebulan ya, dimanfaatkan dan dimaksimalkan dengan baik. Kemudian selanjutnya Ustazah. Nah, yang selanjutnya itu manajemen waktu. Tadi yang seperti saya bilang, betapa pentingnya kita memanajemen waktu kita atau mengatur waktu. Kenapa? Ini penting sekali nih. Kalau kita di Darul Quran aja, kita waktunya diatur. Pagi aja kita sudah bangun, ya kan? Kemudian sholat qiyamul lail, kemudian sholat subuh, halaqah, berangkat sekolah, ya kan? Sholat, istirahat, halaqah, kemudian mandi, makan, kemudian halaqah lagi, gitu ya. Jadi waktunya itu Darul Quran saja sudah diatur. Nah, begitu juga di rumah. Agar waktunya tetap bermanfaat, agar hal-hal yang dilakukan itu tetap produktif di rumah, maka harus diatur waktu-waktunya. Kalau waktunya tidur, maka waktunya tidur. Waktunya bangun, maka waktunya bangun. Waktunya makan gitu. Jadi gunakan waktu sesuai dengan apa yang kalian butuhkan gitu. Jangan sampai waktunya itu terbuang sia-sia, jadi tidak produktif. Ini kan kita kan mau ujian ini tinggal sempit berapa hari lagi gitu ya. Jadi gunakan waktu sebaik mungkin. Kalau misalnya mau bantu orang tua, misalnya, oh berarti aku bantu orang tua jam segini. Terus misalnya kalau ujian, aku berarti harus di kamar aja nih, nggak boleh keluar-keluar. Harus nyiapinnya belajar di kamar aja, biar nggak diganggu sama orang gitu. Jadi semuanya kalau bisa kita bikin jadwal. Dari pagi sampai malam itu dibikin jadwalnya, jam segini aku begini, jam segini aku begini gitu. Sehingga waktunya itu jelas gitu ya. Kalau misalnya mau belajar dipakai untuk menghafal, bisa gitu. Pokoknya gunakan waktu sebaik mungkin, jangan banyak ngobrol, kemudian jangan banyak tidur, ya tidur kebanyakan nggak baik, tidur kedikitan juga nggak baik gitu. Dan saya ingin mengingatkan bahwa sebenarnya kita ini kalau mau ujian atau kalau mau belajar, mau MHQ, mau ujian, faktor terbesar kita itu sebenarnya motivasi.
Kita punya motivasi apa sih biar kita bisa berhasil gitu. Ustazah kasih contoh, kalau dulu Ustazah itu kalau ada ujian atau apa, Ustazah ingin berhasil karena apa? Karena orang tua. Jadi Ustazah ini pokoknya mau berprestasi selama sekolah. Kenapa? Karena mau kasih hadiah ke orang tua Ustazah. Karena apa? Karena Ustazah selama ini belum pernah ngasih apa-apa nih dulu. Ustazah kan masih kecil ya. Aduh, aku belum ngasih apa-apa nih ke orang tua, belum bisa ngasih apa-apa. Apa aja yang bisa aku kasih ya ke orang tua, gitu. Apalagi kalau bukan prestasi, gitu ya. Kita nggak punya uang, kita nggak punya kerja, gitu. Jadi yang kita kasih hanya apa? Hanya kebahagiaan yang kita kasih ke orang tua kita. Dengan kita berprestasi, orang tua kita bangga, gitu. Berprestasi itu nggak mesti juara, nak. Berprestasi itu bisa jadi dengan nilai kitanya bagus, gitu ya. Kitanya rajin. Jadi nggak mesti berprestasi itu dengan nilai juara 1, juara 2, juara 3 seperti itu. Jadi Ustazah dulu berazamnya kalau misal Ustazah mau MHQ, Ustazah pokoknya harus juara. Pokoknya nanti juaranya Ustazah mau kasih hadiahnya ke orang tua. Jadi motivasinya seperti itu. Kadang ada motivasinya guru. Pokoknya saya mau ngebanggain guru saya, biar guru saya itu bangga dengan saya, gitu. Misalnya kamu senang dengan salah satu guru, misalnya guru siapa, guru Quran atau guru sekolah, pengen nih dapat nilai pelajar ini bagus, biar Ustazah ini bangga sama aku gitu. Nah, bisa seperti itu. Motivasi itu bisa jadi salah satunya orang tua, kemudian bisa jadi guru kita, kemudian bisa jadi teman. Gimana caranya teman menjadi motivasi? Teman rival kita, gitu ya, teman bersaing kita. Kalau berlomba-lomba dalam kebaikan itu nggak apa-apa. Bersaing, misalnya mau, pokoknya aku harus lebih baik daripada dia. Itu nggak apa-apa, karena kita berlomba dalam kebaikan. Tapi kalau berlomba dalam keburukan, itu yang tidak boleh. Jadi, bersaingnya dengan rival, dengan lawan kita. Wah, pokoknya aku harus lebih baik daripada dia nih nilainya. Wah, pokoknya aku harus lebih di atas dia nih, seperti itu, gitu ya. Jadi, diusahakan ada motivasi kita untuk menghadapi ujian atau ujian tahfiz atau ujian sekolah untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Itu ada motivasi balik itu, ingin membanggakan orang tua atau ingin membanggakan guru kita atau ingin lebih baik daripada teman-teman kita, seperti itu. Jadi diusahakan sekali nak, dimanajemenkan waktu, diatur waktu dengan baik gitu ya. Jangan sampai ada waktu yang terbuang sia-sia gitu ya. Karena kan waktu ujian ini udah sempit nih, sebulan padat sekali gitu ya. Pokoknya dimaksimalkan dengan baik, yang penting kita usaha dulu gitu ya. Insya Allah usaha itu tidak akan mengkhianati hasil ya. Lanjut Ustazah. Kemudian jadilah siswa yang memegang teguh nilai-nilai kejujuran. Ustazah di sini mengingatkan nih, karena kita ujiannya secara daring, online gitu ya. Diusahakan kita jujur gitu. Jujur dalam apa? Dalam mengerjakan ujiannya. Kalau misalnya ujian tahfidz online, berarti jangan lihat Quran. Kalau ujian sekolah online, berarti jangan lihat buku, gitu ya. Karena apa? Kalau kita yakin, kalau kita sudah belajar, kita serahkan semuanya kepada Allah. Masalah hasilnya itu belakangan. Daripada kita main curang gitu ya, buka buku yang penting nilainya bagus. Nilai itu nggak ada manfaatnya nanti. Kalau kita nggak punya ilmunya, nilai nggak ada manfaatnya. Dan ilmunya nggak akan menjadi berkah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nyontek, tapi kita nggak ada ilmunya, nilainya bagus. Nanti pas kita besar, ilmunya nggak ada gitu ya. Yang penting kan ilmunya. Kita belajar nih ilmunya, bukan nilainya gitu. Jangan sampai termotivasi oleh nilai sehingga buta gitu ya. Jadi walaupun guru nggak tahu, orang lain nggak tahu gitu ya, buka buku, tapi kan Allah tahu. Ya. Jadi ayo kita pegang teguh nilai-nilai kejujuran kita. Kita sudah percaya kalian semua itu bisa gitu ya. Sisi-sisi dari Quran mulai itu jujur-jujur orangnya, kemudian
takut sama Allah gitu ya. Kalau orang takut sama Allah itu pasti nggak akan melakukan hal-hal yang seperti itu. Karena tahu ada Allah yang mengawasinya gitu. Walaupun nggak ada orang, tapi Allah melihat kita gitu ya. Jadi pokoknya kalian semua pasti bisa melakukan ujian dengan baik, tanpa melihat buku, tanpa melihat Quran gitu ya. Ustaz percayakan bahwa kalian pasti anak-anak yang solihah gitu ya. Pokoknya jauh dari hal-hal seperti itu. Biar guru nggak tahu, biar tertutup kamera, tapi kalau Allah melihat, Allah catat, malaikat catat, gitu ya. Nanti kan akan terungkap semuanya. Jadi pokoknya jauhkan dari nilai-nilai seperti itu. Pokoknya siswi-siswi Darul Quran Mulia itu solihah, ya, nggak ada yang seperti itu gitu. Dan Ustazah itu dulu ketika ujian itu, kalau kita offline ya di pesantren. Jadi kalau ujian ini terutama untuk kelas 7 nih yang belum tahu. Kalau ujian ini kita benar-benar dalam sebulan full kita ujian. Dan biasanya kalau ujian sekolah itu dirangkum bagi-bagi tugas. Misalnya di kelas ini berapa orang, misalnya 3 orang ngerangkum matematika, 3 orang lain ngerangkum biologi, 3 orang lain ngerangkum bahasa Arab. Pokoknya semuanya dibagi merangkum, nanti rangkumannya dikumpulin, dibagikan lagi. Jadi semuanya tugasnya tinggal menghafal saja gitu. Nah, terus kita juga kumpul di masjid, belajar bareng gitu ya. Kalau dulu pasti kalian juga merasakan seperti itu juga gitu. Untuk kelas 8 dan kelas 9. Kemudian kalau ujian tahfidz, suasananya ramai di masjid, banyak orang gitu ya, semuanya suaranya ngaji. Kalau ujian tahfidz itu suasananya ini kalau dari Darul Quran gitu ya, kita dari luar gerbangnya Darul Quran aja udah terdengar suara ngaji. Karena saking apa? Saking semua siswi-siswi dan siswa-siswa Darul Quran itu menyiapkan untuk setoran ujian tahfidz. Jadi dari luar gerbangnya Darul Quran saja sudah terdengar suara orang-orang mengaji itu sudah terdengar gitu. Jadi sangat marak sekali orang-orang membaca Al-Quran, menyiapkan gitu ya. Pokoknya bayangkan dari pagi sampai malam itu orang selalu ada di masjid. Menyiapkan, atau di depan kamar, atau di dalam kamar, atau ada yang di lapangan gitu ya. Ada yang di bawah pohon, menyiapkan hafalan, setoran gitu. Kalau ujian, dan kemudian nanti biasanya ada musabaqah hifdzul Quran. Biasanya dikasih jeda beberapa hari, antara 1 hari sampai 2 hari untuk menyiapkan musabaqah gitu ya. Jadi nanti kalian akan ditanya beberapa soal gitu ya. Nanti kalian akan menjawabkan, melanjutkan ayat. Nah, di situ kalian nanti dikoreksi gitu ya. Kalau ada yang salah dan sebagainya. Nanti diurutkan juaranya seperti itu. Pokoknya sangat kalau sudah sekarang mengingat lagi gitu ya, itu momen-momen yang sangat tak terlupakan di ujian Darul Quran ini. Karena apa? Karena bayangkan selama 1 bulan ujian gitu ya, selama 1 bulan ujian. Pokoknya ya kuatkan mental, banyak-banyak doa, minta doa sama orang tua, minta doa sama guru gitu. Insya Allah doa-doanya guru dan orang tua itu pasti diijabah gitu ya. Jadi kalau Ustazah dulu itu, Ustazah udah bilang kan motivasi Ustazah itu pertama orang tua. Gitu. Jadi Ustazah ingat sekali dulu, Ustazah punya cerita yang tidak terlupakan sekali. Dulu itu Ustazah motivasi Ustazah kenapa bisa orang tua. Jadi gini, Ustazah itu dulu pas SMA, bukan pas SMP ya, pas SMP Ustazah itu mau jadi hafizah. Jadi Ustazah itu hafizahnya itu ketika Ustazah kelas 3 SMP. Hafizahnya itu 30 juz. Kelas 3 SMP, tapi bukan di Darul Quran. Dulu Ustazah di Al-Hikmah Bobos Cirebon ya. Tapi di situ Ustazah motivasinya Ustazah mau memberikan orang tua hadiah berupa hafalan Al-Quran Ustazah 30 juz gitu. Kenapa Ustazah bisa berpikiran seperti itu? Karena Ustazah mikirnya gini dulu. Kalau seandainya Ustazah nggak ada waktu
misalnya orang tua ustazah pergi lebih dulu gitu ya, tanpa ustazah memberikan apapun ke orang tua, tanpa ustazah memberikan hadiah atau sesuatu yang bisa membuat orang tua bahagia tuh, tapi orang tua udah pergi dulu gitu ya, kita belum memberikan sesuatu itu, betapa menyesalnya ustazah. Ustazah membayangkan dulu seperti itu, betapa menyesalnya seandainya kita belum memberikan apa-apa tapi orang tua kita udah pergi gitu. Nah di situ ustazah berazam, pokoknya sebelum ustazah lulus kelas 3 SMP, ustazah harus sudah selesai hafalan 30 juz. Akhirnya selesailah hafalan 30 juz. Tapi sayangnya waktu itu ustazah hafalan 30 juznya tidak lancar. Jadi ustazah masuk Darul Quran lagi, mengulang lagi hafalannya. Karena apa? Selama SMP nggak pernah dimurojaah, diulang lagi hafalannya. Kemudian ketika diulang lagi, seperti hafalan baru rasanya, seperti ngafal baru di Darul Quran. Wah, ustazah berazam lagi, pokoknya harus benar-benar lancar. Kan salah satu syafaat atau salah satu keutamaan orang yang menghafal Al-Quran itu, dia kan bisa memasukkan 70 orang ke dalam surga. Dia yang pilih. Aku mau orang tua aku masuk surga, aku mau adik aku mau kakak aku mau guru aku, gitu ya. Dia bisa memberikan 70 syafaat untuk memasukkan orang ke dalam surga. Nah, ustazah mau berazam seperti itu. Kemudian juga salah satu keutamaannya itu bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya di dalam surga. Nah, jadi cari motivasi kita gitu. Cari motivasi kita untuk belajar itu apa? Nah, setelah itu ustazah berazam seperti itu, ayo pasti bisa. Akhirnya ustazah mau coba ngelancarin lagi. Jadi yang diberikan syafaat itu yang 30 juz itu apa? Yang hafalnya lancar, yang benar-benar hafal, yang diamalkan ayat-ayatnya, yang diamalkan perintah-perintah Al-Quran itu dalam kehidupannya gitu. Jadi nggak hanya sekedar 30 juz hafal, dapat syafaat, nggak gitu ya. Jadi pokoknya maksimalkan waktu gitu. Terus kita jadikan sesuatu itu motivasi kita untuk belajar, orang tua lah, atau guru lah, atau teman, atau adik, atau kakak gitu ya. Pokoknya usahakan punya motivasi. Agar apa? Agar kita punya semangat untuk belajar. Agar kita punya motivasi atau punya dorongan untuk kita belajar lebih giat lagi, seperti itu ya. Pokoknya ustazah menyarankan kepada siswi-siswi Darul Quran Mulia untuk menyiapkan ujian dengan baik, kemudian tidak ada yang curang gitu ya dalam ujian, tidak ada yang menyontek, kemudian siapkan fisiknya, jadi jangan sampai ketika ujian malah sakit. Waduh, itu bahaya sekali ya, ketika ujian sakit. Kemudian juga siapkan doa-doa terbaiknya gitu ya. Ya Allah, berikanlah aku nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang bagus gitu ya. Ya Allah, berikanlah aku kemudahan untuk menjalankan ujian sekolah ini. Ya Allah, berikanlah aku kemudahan untuk belajar. Ya Allah, berikanlah aku kemudahan untuk mengingat. Jadi banyak-banyak doa ya. Selain banyak-banyak doa juga jangan lupa banyak-banyak usahanya. Jangan sampai doanya banyak tapi usahanya enggak gitu ya. Ya enggak akan sebanding hasilnya. Seperti itu. Jadi pokoknya maksimalkan dengan baik apa yang kalian bisa maka lakukan gitu ya. Jangan sampai waktu-waktu yang banyak sekali ini, yang 24 jam sehari ini ada yang terbuang sia-sia gitu ya, sehingga tidak produktif. Pokoknya maksimalkan semua waktunya dengan maksimal, dengan baik gitu ya, jangan ada yang terbuang sia-sia ya. Dan dipersiapkan ujiannya itu dengan baik. Banyak-banyak baca buku, kemudian banyak-banyak persiapan baca Al-Quran ya. Jauhkan handphone selama ujian. Pokoknya handphone ini racun terbesar ya. Kalau nggak handphone gimana Zah? Kalau tab sama aja ya. Mau tab, mau handphone, mau laptop gitu. Kalau selama ada internetnya ya, selama ada internetnya itu akan mengganggu sekali gitu. Kecuali kamu pakai handphonenya yang nggak ada internetnya, yang masih
ketik-ketik itu tuh, handphone apa namanya? handphone yang bisa telepon doang, nah itu boleh, nggak apa-apa ya. Jadi pokoknya jauhkan handphone selama ujian, jangan menghabiskan waktu di depan handphone, karena kalau kita udah depan handphone nih, biar kata sebentar aja deh, 5 menit doang buka, pasti lupa ya, pasti lupa waktu. Buka Instagram, scroll, ada ini, terus lanjut, akhirnya lupa waktu ya. Jadi pokoknya selama ujian jauhkan handphone gitu. Jangan lupa banyak-banyak berdoa. Pokoknya selamat menempuh ujian ya, selamat menempuh ujian Al-Quran, kemudian ujian sekolah. Adanya kalian ujian Quran dan ujian sekolah doang ya, karena nggak ada ujian praktek ya. Ujian praktek kan online, nggak bisa. Jadi pokoknya dipersiapkan dengan baik. Ini sebentar lagi hari Senin kan ujian Al-Quran ya. Hari Senin ujian Al-Quran, dipersiapkan dengan baik gitu ya. Jangan sampai nilai-nilainya ada yang rosip. Rosip itu maksudnya nilainya remedial ya, di bawah 60 apa di bawah 65 kalau rosip sekarang itu. Jadi jangan sampai ada nilai-nilai yang mengecewakan gitu ya. Kalau misalnya usaha kita sudah banyak, kemudian kita sudah melakukan yang terbaik, insya Allah hasilnya akan sebanding, pasti insya Allah. Jadi pokoknya lakukan semaksimal mungkin, masih ada waktu. Insya Allah hasil itu nggak akan mengkhianati usaha kita, seperti itu. Mungkin Ustazah cukupkan sampai di sini. Kalau ada sesi tanya jawab, Ustazah persilahkan kepada siswi-siswi. Insya Allah selama Ustazah bisa jawab, akan Ustazah jawab. Ustazah kembalikan kepada moderator, silahkan Ustazah Ina. Toib, jazakillah khair Ustazah Husna yang telah menyampaikan materi mengenai persiapan menghadapi ujian. Nah, di sini ada beberapa kalimat atau beberapa penyampaian dari Ustazah Husna tadi yang sudah Ustazah Ina catat. Yang pertama, pastikan belajar di waktu yang tepat. Nah, itu benar banget. Pastikan belajar di waktu yang tepat. Jadi, kalau misalnya kita mau belajar nih, kita harus cari waktu. Kapan sih waktu yang tepat? Misalnya dari kebanyakan antuna nih, waktu pas di Deki itu saya lihat malam-malam masih ada yang menghafal, jam 12 masih ada yang menghafal, jam setengah 12. Nah, terus Ustazah Ina tanya, efektif nggak menghafal jam segitu? Hafalan Qur'annya masuk nggak gitu? Terus kata antuna, enggak Ustazah. Nah, berarti harus cari waktu lagi yang lebih efektif. Nah, seperti itu. Jadi, belajarlah di waktu yang tepat. Sekiranya memang waktu yang tepat menurut antuna itu ketika sebelum subuh, misalnya ba'da sholat tahajud, nah itu boleh. Itu boleh banget antuna belajar di waktu itu. Seperti itu. Terus, kemudian, apalagi tadi? Manajemen waktu. Nah, manajemen waktu itu sama ya materinya seperti yang bulan lalu, seperti bulan Oktober waktu itu kita pernah mengulas tentang manajemen waktu. Nah, orang yang sukses itu adalah orang yang bisa mengatur waktunya dengan baik. Jadi orang yang sukses itu bukan orang yang dapat ujian banyak, bukan orang yang dapat pekerjaan banyak, tapi orang yang bisa mengatur waktunya dengan baik, seperti itu. Jadi kalau misalnya antuna memiliki ujian yang banyak, misalnya ujian Quran, terus habis itu ada juga ujian sekolah, itu kan harus dibagi tuh waktunya. Kemudian antuna juga harus istirahat, harus murojaah lagi. Nah, itu diatur waktunya seperti yang sudah disampaikan seminar remaja yang lalu ya. Udah dicatat kan semuanya, yang ini juga harus dicatat. Terus tadi kata Ustazah Husna dicatatnya dihias pakai stabilo, itu boleh banget. Termasuk seminar kali ini, seminar remaja kali ini dihias-hias pakai stabilo, pakai di lettering, kan biasanya antuna suka lettering ya. Nah, itu bisa banget. Jadi biar nanti kalau misalnya mau mengulas nih materinya, aduh apa ya yang tadi Ustazah Husna sampaikan, misalnya lupa, nah itu bisa dilihat lagi catatannya. Nah, terus yang terakhir jujur. Jadi yang penting itu benar ilmunya. Karena kalau misalnya ilmunya kita udah dapat, pasti nilainya dapat juga nih. Kalau misalnya kita dapat ilmu, nilainya dapat, nah itu alhamdulillah gitu ya. Jadi yang penting itu balik lagi ke ilmunya. Baik, Ustazah Husna di sini udah ada 3 pertanyaan. Mau satu-satu aja Ustazah, apa langsung 3 dibacakannya?
Boleh satu-satu dulu. Satu-satu dulu. Toib. Atau langsung 3 dulu juga boleh. Nanti dijawab satu-satu. Sebentar ya. Yang pertama. Ustazah, bagaimana caranya kalau lagi belajar nggak khilaf malah main HP? Oh, jadi maksudnya main HP sebagai khilaf ya. Khilaf tuh sekali deh kayaknya, kalau misalnya berkali-kali itu kayaknya bukan khilaf ya, Zah. Gimana Ustazah? Jadi Ustazah kan sekarang ini sedang kuliah ya, sedang S2 di Turki gitu ya, di kampus di Istanbul. Jadi sekarang ini Ustazah lagi liburan, makanya Ustazah ada di Deki sekarang, ada di Darul Quran dan kembali mengajar lagi. Tapi untuk sementara Ustazah di Darul Quran dulu, nanti akan segera balik ke Turki. Jadi Ustazah ini sekarang pun masih ujian. Sekarang S2 ini Ustazah masih ujian, masih mengalami ujian, dan bahkan ujiannya lebih sulit daripada kalian gitu ya, lebih banyak daripada kalian. Tapi tips Ustazah gimana? Ustazah ini kalau selama ujian Ustazah nggak pegang handphone. Jadi selama ujian Ustazah benar-benar matiin handphone, nggak nyalain, benar-benar dimatiin, di offin. Kemudian Ustazah taruh di lemari, Ustazah nggak keluarin. Selama ujian Ustazah pokoknya nggak sentuh handphone sama sekali. Kalaupun misal ada handphone, nih Ustazah kasih tahu ya. Kalaupun misal ada handphone, misalnya Ustazah butuh kamus bahasa Arab. Nah, kamus bahasa Arab ini ada di handphone offline gitu ya. Ustazah keluarkan kartunya, jadi kartu internetnya Ustazah keluarin, terus Ustazah pakai kamusnya itu. Jadi nggak bisa gunakan internet gitu ya. Tapi masalahnya ada WiFi. Waduh, itu seperti apa? Berarti kalau misalnya ada WiFi, solusi satu-satunya yaitu menjauhkan handphone dari kita gitu. Karena apa? Kalau misalnya gini, Ustazah kasih contoh. Aduh, tapi materinya ada di handphone nih. Aduh, kayaknya harus belajarnya pakai handphone deh. Kan ada cara lain. Kan kalian bisa print materinya gitu ya. Atau kalian bisa pindahkan ke laptop materinya gitu. Jadi banyak cara-cara lain yang kita bisa terhindar dari handphone gitu. Jangan mencari-cari alasan, aduh materi saya di handphone nih, aduh banyak saya butuh handphone nih buat lihat jam, buat aduh, itu alasan-alasan yang sangat dicari-cari gitu ya. Jadi kalau bisa hindari handphone dari kita selama ujian. Kenapa Ustazah sampai menghilangkan handphone gitu ya, mematikan bahkan pokoknya nggak ada di sekeliling Ustazah. Karena kalau ada handphone nih handphone, kita belajar, handphone di samping kita nih, terus kita belajar pertama, terus udah mulai bosen nih, pasti kalau udah mulai bosen, tangan tuh entah kenapa, tangan pasti refleks ambil handphone. Refleks, nggak ada mikir, nggak ada apa, nggak ada kayak misalnya gini, aduh bosen nih pengen nonton YouTube, nggak ada kepikiran kayak gitu sebelumnya. Jadi kalau bosen langsung ambil handphone, lihat HP, ada apa ya nih gitu, padahal sebenarnya nggak penting kan. Jadi pokoknya handphone tuh godaan terbesar selama ujian. Sampai sekarang pun Ustazah ujian, kalau ujian itu nggak pegang handphone, seperti itu ya. Jadi pokoknya jauhi handphone itu dari diri kita. Kalau bisa pokoknya kunci lemarinya kasihin orang tua gitu ya. Jangan sampai ada handphone, karena itu gangguan terbesar. Seperti itu. Ada lagi Zaina? Ada Niza, katanya kan sekarang daring, jadi harus pakai handphone. Ulangannya atau ujiannya juga harus pakai handphone. Terus suka kadang nih misalnya di slide pertama handphone, slide kedua Instagram gitu. Jadi tuh kan handphone sekarang udah bisa kayak 2 slide gitu ya, Za. Nah itu gimana Za caranya biar nggak buka-buka aplikasi lain? Udah fokus aja gitu handphone untuk ujian. Oke, sudah paham, sudah ngerti. Kalau misalnya solusinya seperti itu, maksudnya gini, kalian ujiannya di handphone atau di laptop gitu ya. Gimana caranya nih biar ngebuka Instagram? Kalau saran Ustazah, aplikasi Instagramnya dihapus dulu. Jadi aplikasinya dihapus, nanti tinggal download lagi kan? Gampang kan? Aplikasi-aplikasi yang mengganggu sekiranya dihapus dulu. Karena apa? Selama masih ada itu, pasti kalian akan pencet ya. Pasti akan kalian pencet tombol itu gitu, dan akan kembali ke situ lagi gitu. Jadi solusinya apa? Hapus aplikasinya. Nanti kalau udah selesai tinggal download lagi gitu. Jadi ngapain sih, maksud saya gini, kalian ngapain sih buka-buka Instagram gitu sekarang gitu ya? Kalian nggak ada kepentingan sama diri kalian. Kalian cuma ngeliatin status orang lain doang, status hidup orang lain, ngapain dilihat-lihat gitu. Jadi pokoknya kalian fokus aja belajar dulu gitu. Nanti setelah kalian ujian terserah deh mau download apa gitu ya, Instagram dan sebagainya. Tapi selama ujian fokus dulu.
hapus aplikasi-aplikasinya yang rasa dikiranya akan mengganggu produktivitas kalian dalam belajar. Seperti itu. Iya, benar banget. Ustazah setuju juga. Jadi sebisa mungkin dihindari. Nah, dengan cara apa menghindarinya? Dengan cara menghapus aplikasi yang mengganggu. Instagram, TikTok, ya kan? Sekarang juga banyak sekali yang scroll TikTok itu sampai berjam-jam, Zal. Bisa sampai 2 jam, itu nge-scroll doang, astagfirullah. Jadi cuman ngelihat video-video yang lain atau status-status orang lain. Jadi coba untuk di-uninstall dulu untuk ujian aja. Untuk ujian, nanti jadi setelah ujian Antuna boleh refreshing. Jadi untuk ujian ini kita fokus, sama-sama fokus untuk ujian agar ilmunya dapat, nilainya juga dapat, seperti itu. Oke, lagi ya Zah, lanjut. Ini ada 3 pertanyaan, nah ini hampir sama tiga-tiganya. Gimana sih Zah biar kita nggak panik kepikiran seharian, takut nggak lancar Qurannya, terus nggak percaya diri, misalnya lagi ujian Quran, aduh bisa nggak ya nih sebenarnya, padahal udah lancar, tapi ada rasa takut pas toran itu ngeblank kayak gitu, terus takut juga dimarahin orang tua. Nah gimana caranya biar nggak sakit psikis ya, maksudnya kayak ketakutan, kekhawatiran, nah itu gimana caranya Zah? Pertama, kalau misalnya kalian mau menjalani ujian dengan tenang gitu ya, ini kan termasuk ujian hidup nih, ujian Quran kan ujian hidup nih ya. Bagaimana kalian menjalaninya dengan tenang? Pertama, kesiapan dari diri kalian dulu. Jadi gini, apakah kalian sudah menyiapkannya dengan baik? Sebenarnya landasan orang tidak tenang itu karena apa? Karena dia belum menyiapkan ujiannya dengan baik. Itu yang bikin nggak tenang. Seandainya orang sudah menyiapkan dengan baik, pasti dia bisa menjalaninya dengan tenang. Tapi untuk masalah setoran, misalnya gini, Zah gimana sih caranya Zah biar nggak deg-degan kalau setoran gitu. Ustazah aja sampai sekarang kalau setoran aja masih deg-degan gitu ya. Wajar gitu. Kalau itu hal yang wajar. Kenapa? Karena guru itu punya wibawa yang nggak bisa kita hindari gitu ya. Pasti kita akan merasa segan atau merasa takut gitu. Karena mungkin ustazahnya punya karakter atau wibawa tertentu gitu ya. Jadi itu hal yang wajar yang lumrah lah yang biasa kita alami. Tapi untuk masalah kesiapan kayak misalnya, aduh gimana nih kalau nggak lancar, aduh gimana nih gitu. Pertama persiapan dulu, persiapannya itu harus matang gitu ya. Dan tadi seperti yang sudah bilang masalah waktu, persiapan manajemen waktu. Jadi kalau misalnya kalian belajar di waktu yang tepat itu penting banget. Jangan sampai kayak tadi Ustazah Ina bilang ada yang belajar jam 12 malam. Itu sama sekali nggak efektif. Kenapa? Kalian hanya buang-buang waktu. Buang-buang waktu tidur kalian, buang-buang waktu belajar kalian, ilmu nggak ada yang masuk, dan istirahat nggak ada yang cukup. Gitu. Jadi, pokoknya belajarnya harus di waktu yang tepat. Kayak misalnya Ustazah kalau belajar itu jam 2 pagi. Jadi kita tidur tuh lebih cepat. Dan bangun jam 2 pagi. Kemudian belajar di waktu yang sepi, yang hening, terus kita kondisinya tenang gitu ya. Nah itu akan masuk banget. Walaupun kita belajar cuma 1 jam. Itu akan masuk banget. Nah, kalian bisa belajar di waktu-waktu tersebut, kemudian dimaksimalkan dengan baik gitu ya. Jadi persiapannya itu matang. Kalau persiapannya matang, pasti insya Allah kalian bisa menjalani dengan tenang. Dan jangan lupa apa? Yang terakhir, banyak-banyak doa. Ya Allah, tenang dong gitu. Kasih ketenangan. Rabbi shrah li sadri kan, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli gitu ya. Jadi pokoknya banyak-banyak doa juga, banyak-banyak zikir gitu ya. Tapi kalau bisa, kan Al-Quran ini sudah menjadi zikir gitu ya. Pokoknya maksimalkan itu untuk mengulang-ulang hafalan Al-Quran gitu. Insya Allah, kan Allah bilang, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang yang hatinya tenang itu orang yang zikir kepada Allah. Al-Quran itu kan sebagai zikir kita kepada Allah gitu ya. Insya Allah kalau misalnya kita persiapannya dengan tenang, persiapannya dengan matang, kemudian kira-kira kesiapannya ini udah insya Allah sudah siap gitu ya. Menyiapkannya sudah dari jauh-jauh hari, insya Allah kita bisa menjalannya dengan tenang. Tapi kalau misalnya persiapannya dadakan, Zah saya baru belajar sekarang, Zah saya baru murojaah sekarang, wah kalau seperti itu sudah susah itu gitu ya. Karena belajarnya dadakan sekali, apalagi untuk Al-Quran. Al-Quran tuh sudah bilang, nggak akan bisa kalian belajar dadakan Al-Quran itu. Beda, Al-Quran sama pelajaran sekolah itu beda. Jadi kalian harus, pokoknya persiapannya dari jauh-jauh hari gitu ya. Dari jauh-jauh hari, apalagi kalau Al-Quran ini sekarang masih ada waktu nih. Sekarang kan hari Sabtu. Ya, hari Sabtu, Ahad masih ada waktu, maksimalkan.
juz-juz yang susah kalian murojaah dulu gitu ya. Nanti untuk juz-juz yang mudah bisa di hari itu, seperti itu. Toib, jadi intinya kalau misalnya mau tenang, balik lagi gitu ya, mintanya sama Allah, berzikir, terus kemudian bisa dilakukan relaksasi sendiri juga. Setiap pagi diatur lagi nafasnya, sembari kita berzikir. Nah itu juga bisa untuk biar nggak panik gitu, biar nggak stres. Nah selanjutnya ada pertanyaan, Ustazah Afwan, ini dari titik gimana nih? Ustazah Afwan mau nanya, terkadang orang tua kita itu saat kita nilainya sedikit atau rendah, orang tua itu memarahi dan membanding-bandingkan kita, sedangkan ada beberapa pelajaran yang bisa dibilang bagus. Sikap kita dalam menanggapi hal ini bagaimana, Za? Oh, jadi cerita pernah dibandingin sama orang tuanya, Za. Iya, jadi sebenarnya gini, Nak. Kalau kita mau memuaskan orang lain itu, ya nggak akan pernah puas gitu. Jadi kalau misalnya kita mau memenuhi kriterianya orang tua, seandainya nggak tercapai, ya sudah gitu. Dan kalau misalnya seandainya dibanding-bandingkan, terima saja gitu ya. Jangan sampai melawan. Kalau sudah sih sarannya seperti itu. Jadi gini, seandainya kita dibanding-bandingkan, kayak kita jangan bilang, kok Umi ngebanding-banding kita sih, kok Bunda ngebanding-bandingin kita sih sama ini gitu. Jangan banding-bandingin aku sama inilah, beda. Jangan sampai kita membalas seperti itu. Pokoknya kalau misalnya seandainya kalian dibanding-bandingkan, diam saja gitu ya. Pokoknya terima saja dengan pasrah gitu ya. Kenapa? Karena kan kalau di dalam Al-Quran itu dibilang wala taqul lahuma uff. Jangan sampai mengatakan kepada orang tua itu doang. Bunda mah begini, ibu mah begitu. Aja nggak boleh, apalagi kita balas omongan orang tua kita. Gitu ya. Jadi kalau misalnya seandainya orang tua kita membanding-bandingkan, ya kita diam saja. Berarti apa upaya kita? Upaya kita bagaimana nih caranya biar orang tua kita merasa bangga, biar orang tua kita merasa puas. Ayo berarti kita tingkatkan lagi kemampuan kita. Pokoknya kita pemikirannya optimis aja terus. Ya. Pokoknya kalau misalnya seandainya hati kita terluka, sabar gitu ya. Insya Allah itu menjadi ladang pahala kita, seperti itu. Iya benar, intinya sabar. Ingat aja bahwa sabar itu kan juga salah satu sebagai bantuan Allah untuk menolong Antuna. Dan juga kita bisa ya untuk menerima orang lain. Antuna aja mau diterima kekurangan Antuna. Ini kan maksudnya orang tua membanding-bandingkan Antuna, berarti Antuna memiliki kekurangan kan. Dan semua orang pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah kita saling menerima aja, saling toleransi. Nah, biar berhubungannya juga baik juga dengan orang tua, seperti itu. Oke, terakhir Niza, yang paling banyak like-nya. Jadi ada like juga nih di sini, udah kayak Instagram sama TikTok ya. Ini dari anonim. Kenapa Antuna nggak tulis nama Antuna? Ini siapa tahu Ustazah Husna mau kasih hadiah ya, Zah? Kayaknya kelas 9 dulu sempat diajar sama Ustazah deh kayaknya. Oh iya, ini anonim kebanyakan pertanyaannya. Oke, jadi tips and trik hafalan Quran, Za. Jadi ini ada yang gimana caranya kalau hafalannya lagi susah banget masuk ke otak, padahal udah berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap nggak masuk-masuk. Nah, kalau dari Ustazah Husna sendiri, apakah ada cara atau tips-tipsnya untuk menghafal Quran biar lebih mudah? Kalau untuk menghafal Al-Quran, metode itu sangat banyak. Dan setiap orang itu mempunyai metode yang berbeda-beda. Seandainya Ustazah kasih metode Ustazah, belum tentu cocok di metode kalian semua gitu. Jadi misalnya kalau Ustazah metodenya menghafalnya itu dengan membaca terjemahnya. Kenapa Ustazah dengan baca terjemah? Karena Ustazah paham bahasa Arab. Jadi Ustazah pakai terjemah. Tapi kalau kalian kan nggak paham bahasa Arab ya. Jadi banyak metode-metode yang bisa kalian gunakan, dan itu semua orang-orang tuh mempunyai metode masing-masing. Ada yang dia dengan mudah mendengar, ada yang dia dengan mudah mengulang-ulang hafalan kalian gitu ya, hafalan-hafalan masing-masing. Ada yang butuh mengulangnya misalnya 70 kali bahkan 100 kali gitu ya. Tapi kuncinya Ustazah kasih satu kunci. Mau kalian pakai metode apapun, kuncinya satu, harus fokus. Jadi kalau kalian fokus,
insya Allah menghafalnya itu bisa mungkin dalam waktu yang nggak bisa dibilang singkat juga ya, dalam waktu yang cukup lah gitu. Jadi gini, orang itu berbeda-beda kemampuan menghafalnya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, Zah, saya sudah mencoba segala metode, tapi saya menghafalnya tetap lambat, Ustazah. Kenapa? Karena bisa jadi kemampuan menghafalnya itu memang lambat gitu. Jadi nggak bisa dipaksakan. Ada yang orang kemampuan menghafalnya cepat, sekali baca atau 10 kali baca sudah hafal. Ada yang 50 kali baca baru hafal, ada yang 100 kali baca baru hafal gitu ya. Jadi kemampuan menghafal itu berbeda-beda. Pertama di situ. Nah, kemudian yang kedua tadi sudah bilang fokus. Bisa jadi metode yang kalian pakai itu salah. Misalnya kalian baca 100 kali. Baca, Zah saya sudah baca 20 kali, tapi kok nggak hafal-hafal. Zah kok saya sudah baca 50 kali, tapi nggak hafal-hafal. Kenapa? Karena metodenya ada yang salah di situ. Ustazah kasih contoh, misal kalian baca aja, baca terus 20 kali. Tapi kenapa kalian nggak hafal-hafal? Karena nggak pakai ini. Jadi kalian nggak pakai otak kalian, tapi pakai mulut kalian aja. Kalau pakai mulut kalian itu lama sekali. Tapi kalau pakai otak juga, pakai berpikir juga, misalnya gini. Ustazah kasih contoh, misal di satu ya, kan semua sudah hafal di satu ya. Misalnya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum, misalnya ya. Kalau misalnya kita baca innal ladzina, kan kita mulutnya baca nih innal ladzina. Di pikiran langsung setelahnya apa? Kafaru. Jadi intinya otak sama mulut itu saling bekerja gitu ya. Jadi maksimal fokus. Seandainya kalian nggak fokus, jadi saya bilang tadi mau pakai metode apapun kuncinya itu harus fokus. Seandainya kalian nggak fokus, kalian mau menghafal 5 jam, 4 jam duduk itu nggak akan hafal. Kenapa? Karena nggak fokus. Matanya kemana-mana, pikirannya kemana-mana, tapi mulutnya baca. Jadi itu yang menghabiskan waktu seperti itu. Tapi kalau soal metode, semua metode itu orang itu berbeda-beda. Tinggal kalian mencari saja metode yang cocok. Ada yang mengulang-ulang, ada yang dengan membaca artinya, kemudian ada juga yang perlu ditalaki dulu gitu ya, dibaca dulu seperti itu. Dan intinya satu, sudah bilang tadi, khususnya harus fokus dan menghafal di waktu yang tepat. Menghafal di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Seandainya kalian ngafalnya di kamarnya berisik, ya nggak bisa dong. Karena kenapa? Karena nggak akan fokus. Kalian kalau mau ngafal mungkin di masjid, suasananya yang cocok, yang tenang, yang semua orang ngaji di situ gitu ya. Nah, cari tempat yang cocok, waktu yang cocok, dan harus fokus. Seperti itu. Baik, oke, Ustazah juga setuju nih dengan Ustazah Husna, metode atau cara orang menghafal gitu ya, itu pasti berbeda-beda. Belum tentu tips dari Ustazah Husna pas Ustazah Ina pakai itu bisa, mungkin bisa, tapi mungkin kurang efektif, atau nanti Antuna bisa explore, bisa cari cara yang lain. Begitu juga dengan tadi waktu kapan yang efektif untuk belajar atau menghafal. Nah, itu Antuna sendiri yang eksplor. Antuna belajar untuk memahami diri sendiri, Antuna belajar untuk mengerti atau untuk tahu nih saya atau Ana hafalannya baiknya di waktu kapan ya, belajarnya baiknya di waktu kapan ya. Nah, itu Antuna belajar untuk mengenal diri Antuna sendiri. Toib, mungkin dari Ustazah segitu aja. Ustazah Husna ada hal yang ingin disampaikan lagi? Ya, cukup Ustazah. Cukup? Cukup. Baik. Jazakillah khair Ustazah Husna sudah menjawab pertanyaan dan juga menyampaikan materi. Wa iyaki Ustazah Ina. Terima kasih juga sudah mengundang. Alhamdulillah ya, bisa mengundang alumni Deki yang Masya Allah berprestasi. Tadi udah dijelaskan juga pengalamannya, terus tadi juga Ustazah Husna sudah cerita ya, bahwa selesai menghafal 30 juznya ketika SMP di Al-Hikmah Bobos ya, dan kemudian di Darul Quran diulang lagi, di murojaah lagi, dan pastinya akan menemukan metode-metode atau cara-cara menghafal yang baru lagi. Jadi kita sama-sama mencoba untuk eksplor diri sendiri, sama-sama mencoba untuk mengenal diri sendiri. Taib, dari Ustazah, semangat Antuna untuk hari Senin ujian Qur'annya, kemudian nanti ada MHQ. Nah, ini MHQ ini sebagai ajang untuk mengembangkan bakat Antuna, minat Antuna. Nah, jadi kalau misalnya
Antuna merasa bahwa diri Antuna bisa nih untuk ikut MHQ. Oke, percaya dirilah. Tadi kan udah disampaikan kepada Ustazah Husna juga untuk jangan terlalu khawatir gitu. Percaya diri, percaya sama Allah kalau Allah tuh akan bantu kita. Gitu ya. Kalau misalnya kita udah yakin nih Allah akan bantu, nah pasti Allah bantu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya udah direkrut sama ustazahnya, ayo siapa nih misalnya Paksia ikut MHQ. Nah, udah terima aja coba. Kita coba, insya Allah siapa tahu berhasil ya kan jadi juara. Nah, percaya diri. Oke, semangat semuanya. Semoga Allah mudahkan segala ujian, baik ujian Quran maupun ujian akademik. Dan juga semoga segala rintangan, halangan, baik itu dari HP ataupun dari mana aja, dari luar. Nah, semoga bisa Antuna hadapi halangan-halangannya dan juga gangguannya bisa Antuna usir. Nah, yang tadi di uninstall dulu aplikasi-aplikasi yang mengganggu. Kan Antuna sendiri nih kalau misalnya Ustazah Zaina tanya, apa sih aplikasi yang paling mengganggu Antuna ketika belajar atau menghafal? Antuna sendiri yang jawab. Instagram, ada TikTok. Nah, berarti Antuna sudah tahu kalau aplikasi-aplikasi itu mengganggu Antuna. Jadi bukan Ustazah Ina atau Ustazah Husna yang ngasih tahu bahwa aplikasi itu mengganggu, tapi Antuna sendiri yang bilang bahwa aplikasi itu tuh mengganggu. Berarti Antuna udah sadar nih bahwa gangguannya itu dari HP atau dari aplikasi media sosial. Nah, seperti itu. Di uninstall dulu untuk ujian ini, fokus dan juga minta doa ke orang tua, ke ustazah, ke ustadz, semoga dilancarkan. Dari Ustazah Ina cukup. Terima kasih semuanya sudah menyimak. Ustazah Ina kembalikan ke MC, Ustazah Tita dipersilahkan. Taib. Masya Allah, syukron kathiron Al-Ustazah Husna Abdul Hasib atas seminarnya, sangat menginspirasi sekali. Acara selanjutnya yaitu pengarahan oleh Kepala Sekolah SMP IT Darul Quran Mulia kepada Al-Ustaz Jauhari Siroj. Kami persilahkan. Ya, ya, Ustazah. Ya, Ustazah. Halo, Assalamualaikum. Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Ustaz. Terdengar, Ustaz. Ya. Sudah bisa dimulai? Sudah, Ustaz. Ya, saya mulai ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tidak terhingga, kenikmatan lahiriah maupun kenikmatan batiniah, sehingga kita bisa sama-sama melakukan aktivitas rutinitas kita, yaitu dalam rangka kita beribadah pada Allah dengan sarana kita thalabul ilmi, menuntut ilmu. Para santriwati SMPT Darul Quran Mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para asatidzah semuanya, pada kesempatan yang baik ini Ustadz ingin menyampaikan kepada seluruh santriwati SMPT Darul Quran Mulia bahwa kita tadi sudah mendengarkan pengalaman dari salah satu santri alumni pesantren Darul Quran Mulia, yaitu
Al-Ustadzah Husna. Alhamdulillah beliau telah men-sharing pengalaman dari sejak beliau 0 sampai sekarang sudah capaian hafalannya sudah mendapatkan predikat sanad yang terbaik. Ini merupakan suatu kenikmatan yang harus sama-sama para santriwati mencontoh, mengikuti yang telah disampaikan oleh Ustadzah Husna pengalamannya sebagai bekalan antunna semuanya, para santriwati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kalian semuanya dalam rangka untuk menguasai, menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna. Para santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama-sama telah melewati masa pembelajaran semester ganjil ini dengan berbagai macam suka dan dukanya ya. Dan insya Allah Senin besok antunna para santriwati sudah memasuki pekan-pekan ujian ya. Pekan-pekan ujian, tetapi yang harus antunna para santriwati cermati dan pahami bahwa ujian itu bukan segalanya dalam rangkaian kegiatan pembelajaran. Ujian itu bagian terkecil dari kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Jangan dijadikan ujian itu sebagai orientasi terakhir. Jangan dijadikan sebagai tujuan terakhir dari pembelajaran kita. Bahwa pembelajaran itu tidak mengenal kata akhir. Minal mahdi ilal lahdi. Sejak kita dalam kandungan sampai kita nanti dipanggil oleh Allah sampai kita dimasukkan ke liang lahat. Jadi tidak ada kata kita berakhir dari kegiatan belajar mengajar. Ujian itu dalam rangka kita pembelajaran. Sebagai evaluasi kita yang telah kita lakukan selama ini. Apakah kita melakukan kegiatan pembelajaran itu sudah maksimal atau belum? Maka salah satu sarana evaluasinya adalah dengan kita mengikuti ujian. Maka pesan Ustadz kepada santriwati semuanya, jadikanlah momentum ini sebagai yang memberikan kepada kita motivasi. Persiapkan kegiatan pembelajaran kita ini dengan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan dalam diri kalian bahwa aktivitas yang kalian lakukan itu semata-mata dalam rangka kita mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tanamkan dalam diri kita keikhlasan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan keikhlasan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan segala pintu-pintu kemudahan, segala pintu-pintu yang menghilangkan kita dari kesulitan-kesulitan. Dan juga yang harus kalian tanamkan bahwa agar kita menjadi sukses, agar kita berhasil dalam mengarungi kegiatan belajar mengajar ini adalah kita harus tanamkan dalam diri kita sikap mujahadah, manjadda wajada. Ya, kita harus bersungguh-sungguh. Ya. Kita tanamkan dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita hasil sejauh mana kesungguhan kita. Jangan berharap kalian mendapatkan hasil maksimal apabila kerja, upaya, usaha yang kalian lakukan tidak maksimal. Allah akan berikan hasil sebagaimana kadar usaha yang kita kerahkan. Usaha yang kita kerahkan minimal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan sesuai dengan kadar usaha kita. Ini yang harus kita tanamkan. Faqad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan bagi setiap sesuatu itu kadarnya. Jika kadar yang kita curahkan besar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan kepada kita hasil yang sesuai dengan kadar yang kita curahkan. Semangat belajar kalian maksimal, maka hasil yang akan kalian dapatkan ilmu yang maksimal.
kesungguhan yang kalian curahkan maksimal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan buah yang maksimal dari kesungguhan kalian. Nah, ini yang harus kalian pahami, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menzolimi hambanya, tapi hambanya lah yang menzolimi dirinya. Ini harus kita tanamkan bersama-sama santriwati SMP IT Darul Quran Mulia. Apalagi kalian kesehariannya lebih dominan bermuayasah, bermuamalah, berinteraksi dengan Al-Quran. Maka sikap ikhlas, sikap mujahadah itu harus dominan. Itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan, ya, sesuatu yang besar kepada orang-orang yang tidak memiliki sikap keikhlasan dan tidak memiliki sikap mujahadah, perjuangan yang maksimal. Kalau kita telaah, kita balik ke sejarah orang-orang sukses terdahulu, mereka itu Allah berikan kesuksesan karena mereka sangat-sangat mencurahkan segala potensi yang mereka miliki. Maka ada kata al-istihad. Istihad adalah badlu syai', ya, mengerahkan segala potensi yang ada pada dirinya untuk dalam rangka mencapai apa yang kita inginkan. Dalam rangka kita mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang perlu Ustadz tanamkan kepada semua santriwati SMP IT Darul Quran Mulia dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, memberikan kemudahan, memberikan sikap selalu bermujahadah, bersungguh-sungguh di dalam kegiatan belajar mengajar ini, dalam rangka menjadi orang-orang yang berguna nanti di masyarakat. Karena di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang terbaik adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Mudah-mudahan Ustadz doakan kepada kalian semuanya, kalian nanti ke depan menjadi orang yang terbaik di lingkungan kalian tinggal semuanya. Mungkin itu saja yang Ustadz ingin sampaikan. Selamat menjalankan, mengikuti, melaksanakan ujian-ujian dimulai dari hari Senin besok sampai pertengahan bulan Desember. Oleh karena itu persiapkan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hasil yang terbaik sesuai yang kita harapkan bersama. Demikian, lebih kurangnya Ustadz mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada Ustadz Jauhari atas pengarahannya. Alhamdulillah telah sampailah kita pada acara terakhir yaitu doa. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ujian kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua urusan kita juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Al-Ustazah Nurhaini kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menyimak tadi Ustazah Husna menyampaikan materi, saya seperti sedang memori 10 tahun ke belakang ya. Jadi beliau ini santri angkatan DKI pertama ya. Jadi santri saya sudah menjadi pemateri. Barakallah Ustazah Husna. Taib santriwati yang dirahmati Allah, kita tundukkan hati-hati kita bermunajat kepada Allah. Semoga Allah perkenankan doa-doa kita semuanya.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, berkahilah, ridhoilah anak-anak kami, santri-santri kami. Jangan jadikan mereka menjadi fitnah bagi kami. Ya Allah, semoga ada di antara dari mereka yang kelak akan menuntun kami menuju surga-Mu ya Allah, sehingga kami bisa berkumpul di surga-Mu bersama para nabi dan para syuhada. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, jadikanlah anak-anak kami, santri-santri kami generasi yang unggul, generasi yang akidahnya kuat, generasi yang ibadahnya benar, generasi yang berakhlak mulia. Ya Allah, sehatkanlah anak-anak kami, santri-santri kami, jauhkanlah dari berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh virus, oleh bakteri, oleh jamur. Kuatkanlah mereka ya Allah, cerdaskanlah akalnya, jadikanlah anak-anak kami, santri-santri kami menjadi pemimpin yang kelak bermanfaat bagi agama dan negara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, tibalah kita pada penghujung acara. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Mari kita sama-sama mengakhiri acara kita dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, serta kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.